Tuhan melakukan, menggenapkan apa yang diwahyukannya kepada saudara dan saya. Yang diperlukan adalah percaya. Kalau saudara mau bersama Tuhan Yesus, tidak ada yang tidak bisa. Shalom sahabat penerobos, salam jumpa kembali bersama GOB dengan tema kita hari ini, memperoleh pengetahuan yang benar tentang Tuhan. Mari satukan hati sebelumnya kita akan berdoa. Bapa, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan percayakan kami boleh mendengar kebenaran firman Tuhan ini. Waktunya Roh Kudus yang mewahyukan hikmat dan pengertian buat kami mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan di penghujung akhir zaman ini. Berbicara Tuhan, kami siap mendengarkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya saudara, bacaan kita dari Kolose 3 ayat 9 sampai dengan ke-10. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Saudara, pengenalan akan Tuhan tidak seketika kita dapatkan karena kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Tapi itu ada proses hari lepas hari sampai kita memperoleh gambaran yang benar tentang Tuhan, saudara. Nah, proses-proses tersebut itu yang kita akan jalani ketika saudara menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Saudara akan menjalani hari-hari saudara yang membawa saudara pada pengenalan yang penuh tentang Tuhan. Yang penting adalah saudara jangan pernah lari dari proses. Tapi saudara harus hadapi setiap proses dan lihatlah kedahsyatan Tuhan. Karena setiap proses Tuhan izinkan untuk kita bisa mengenali Tuhan sebagai contohnya saudara bisa mengenali Tuhan sebagai penolong yang ajaib. Nah, semua itu kita dapat kenali ketika saudara menghadapi masalah dan saudara lihat pertolongannya. Daud berkata bahwa dalam Mazmur 46 ayat 2, Allah itu bagi kita adalah tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Kenapa Daud bisa berkata begitu? Karena Daud mengenali secara pribadi. Ketika ia mengalami masalah-masalah yang begitu banyak, dia selalu melihat pertolongan Tuhan. Dia tidak pernah tidak Tuhan tolong ya saudara. Walaupun pernah saudara saya membaca bahwa beberapa 2-3 kali Daud bertanya kepada Tuhan. Tuhan, apakah aku harus maju perang? Tuhan bilang maju kata Tuhan, tapi kalah. Tapi tidak membuat Daud berhenti. Dia kembali tanya sama Tuhan. Tuhan, saya maju atau enggak? Tuhan bilang maju, kalah lagi saudara. Tapi dia tidak membuat ia berhenti. Dia datang lagi kepada Tuhan. Waktu Tuhan bilang maju dan dia memperoleh kemenangan. Artinya kadang-kadang Tuhan izinkan saudara situasi tidak seperti yang saudara harapkan ketika saudara sudah berdoa. Tapi jangan menyerah, tetaplah berharap kepada Tuhan. Karena kita percaya pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Nah, itu saudara akan kenali dia Tuhan sebagai penolong yang ajaib. Ketika engkau datang kepada Tuhan di setiap masalahmu, kita harus belajar dari Daud saudara. Daud selalu datang kepada Tuhan, bertanya kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan, berseru kepada Tuhan. Dan ia selalu melihat pertolongan yang ajaib itu dialaminya. Sehingga dia boleh berkata demikian, bahwa Allah itu bagi kita adalah tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Ya saudara, yang berikutnya saudara akan mengenali dia sebagai penyembuh atau Jehovah Rafa. Kapan saudara? Ketika saudara dalam keadaan sakit. Mungkin dokter udah angkat tangan, bawa pulang. Kenapa? Karena sudah tidak bisa lagi disembuhkan dengan segala perlengkapan kedokteran yang ada. Dan itu saya mendengar teman saya mengalami dan menyaksikan tentang hal ini. Dia tuh ginjalnya udah dua-duanya saudara itu udah rusak saudara. Sehingga dokter suruh dia pulang. Dan yang dilakukan adalah dia berserah kepada Tuhan dan dia katakan, Tuhan, kalau Tuhan mau ambil saya, Tuhan mau panggil saya siap. Tapi kalaupun Tuhan mau menyembuhkan saya, percaya Tuhan terlalu sanggup untuk menggantikan dengan ginjal yang baru. Nah, dia malam dia tidur saudara. Besok pagi-pagi tiba-tiba dia merasa tubuh yang sangat sehat. Dia lompat dari tempat tidur. Dia lompat-lompat dan dia mengalami kesehatan dan kekuatan yang luar biasa. Waktu diperiksa dokter dan heran-heran karena berkata ini ginjalnya bersih saudara.
Sehingga dia boleh kenali bahwa Tuhan adalah Allah penyembuh yang hebat. Kenapa dia punya pengalaman pribadi dengan Tuhan? Asalkan dia mau datang kepada Tuhan, menerima setiap prosesnya, mengucap syukur kepada Tuhan, ia melihat kedahsyatan Tuhan. Nah, itulah yang Tuhan mau perkenalkan pribadinya sebagai Allah penyembuh ketika mengalami dalam keadaan sakit, saudara. Saudara mau mengenali bahwa Tuhan adalah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Diperlukan adalah Tuhan izinkan keadaan ekonomi saudara menurun, usaha saudara semakin menurun penghasilannya, saudara mungkin dipotong gajinya di masa pandemi, atau bahkan saudara diputus hubungan kerja saudara, sehingga saat ini saudara dalam keadaan tidak memiliki keuangan yang baik. Apa yang harus kita lakukan? Saya percaya Tuhan sedang izinkan untuk memperkenalkan pribadinya sebagai Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Teman saya seorang hamba Tuhan, suami istri dalam keadaan tidak punya beras pada saat itu, dan dia bergandengan tangan berdoa kepada Tuhan dan memberitahu kepada Tuhan keadaannya, saudara. Gak berapa lama tiba-tiba ada orang yang ketok pintu rumahnya. Waktu dia buka pintu rumahnya, ternyata ada sekarung beras di depannya tanpa ada kelihatan orangnya siapa. Jadi itulah saudara, Tuhan sanggup mencukupkan segala kebutuhan keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya. Dia tahu apa yang saudara butuhkan, saudara. Jadi yang diperlukan adalah hadapi setiap proses apapun yang Tuhan izinkan terjadi. Semuanya Tuhan izinkan untuk membuat kita mengenali kedahsyatan Tuhan. Dia penolong yang ajaib. Dia adalah Allah penyembuh. Dia adalah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan kebutuhan saudara. Dan dia sumber damai sejahtera. Bagaimana saudara bisa mengenali dia Allah sumber damai sejahtera? Ketika engkau dalam keadaan dimaki, difitnah, dianiaya, kau datang kepada Tuhan dengan menyerahkan kepada Tuhan. Engkau hanya perlu berkata, Tuhan, Tuhan, aku percaya ada pembelajaran di balik apa yang Tuhan izinkan. Buat saya ngerti. Berikutnya Tuhan akan ingatkan ayat-ayatnya. Dikatakan 1 Korintus 4 ayat 12 dan 13. Kalau dimaki, berkatin mereka yang maki. Dianiaya, sabar. Kalau difitnah, jawab dengan ramah. Itu yang harus kita praktekkan. Kalau saudara melakukannya, saudara akan merasakan damai sejahtera yang daripada Tuhan dengan luar biasa. Dan saya juga pernah pengalaman tentang hal itu. Ketika satu hari seorang teman minta saya foto dia di bawah pohon yang bagus banget. Pohonnya bunganya kuning, banyak pohon bunganya aja tapi daunnya nggak ada. Waktu difoto, setelah saya difoto, saya juga bingung hasilnya. Kenapa orangnya kecil banget tapi pohonnya besar. Dan dia mulai katakan goblok ke saya, saudara. Tapi berhubung gak ada orang, ya udahlah, nggak apa-apa. Kedua kalinya kembali dia minta saya foto di atas motor besar, saudara. Dan saya nggak ngerti salah saya apa. Dan itu dia ngomong gobloknya lebih keras lagi dari yang pertama. Dan kebetulan ada suami istri satu bis dengan kita, dia lewat dan dia geleng-geleng kepala. Itu yang buat saya nggak terima. Saya marah, saya kesel, saya benar-benar nggak punya damai sejahtera pada saat itu. Orang tertawa, saya nggak bisa tertawa. Saya nggak punya damai, saya kehilangan sukacita. Saya kesel, saya marah sama dia, saudara. Tetapi ketika saya diam, Tuhan mulai ingatkan apa yang saya sering sampaikan, yaitu bicara kalau saudara dimaki, berkatin orang yang maki, kasih roti goreng, kasih makanan, kasih berkat buat dia gitu. Nah, saya baru ingat Tuhan bilang jangan cuma berkata-kata, lakukan. Ternyata Tuhan izinkan keadaan itu dan saya lakukan. Saya duduk diam, saya berdoa melepaskan berkat buat orang itu. Nah, waktu saya bisa melepaskan berkat pada saat itu juga damai sejahtera yang luar biasa yang saya rasakan. Saya kembali bisa berdamai dengan dia. Saya kembali bisa punya sukacita dan saya seperti semula, saudara, tanpa mengingat bahwa tadi saya marah dengan orang itu. Jadi ternyata benarlah saya boleh mengalami dan menikmati Tuhan Allah sumber damai sejahtera yang luar biasa. Ketika saya dalam keadaan tidak damai, saya bawa keadaan saya kepada Tuhan. Saya ingat apa yang Tuhan katakan, saya lakukan dan praktekkan. Berikutnya damai sejahtera melampaui akal pikiran saya itu menguasai saya pada saat itu. Jadi saudara, di situ saya kenali Allah sumber damai sejahtera. Jadi saya tahu sekarang waktu saya tidak punya damai karena apa yang saya lihat, karena apa yang saya dengar, karena apa yang saya hadapi, saya hanya perlu datang kepada Tuhan. Berikutnya damai sejahteranya menguasai kita semuanya. Amin. Ya, demikian. Dan kita akan kenali dia sebagai kota benteng atau tempat perlindungan. Ketika engkau datang berlindung kepada Tuhan, engkau diberi ketenangan, diberi kekuatan, hatimu tetap tenang dan teguh. Engkau percaya akan pertolongannya. Saudara akan mengenali dia sebagai kota benteng perlindungan kita. Dia Allah yang memberi kemenangan. Dan semua itu saudara akan kenali dia Tuhan sebagai
Allah yang dahsyat. Ketika saudara datang kepada Tuhan, minta pembelajaran daripada Tuhan. Makanya Tuhan berkata, jika engkau letih lesu beban berat, datang kepadaku, pikul, kata Tuhan. Artinya datang kepada Tuhan berdoa. Pikul artinya terima prosesnya dan belajar, kata Tuhan. Tuhan akan ngajarin apa yang harus kita lakukan. Dan waktu Tuhan minta kita melakukan sesuatu, praktekkan. Dan itulah yang memberikan iman kita semakin bertumbuh dalam kesempurnaan. Dampaknya saudara, kalau kita lari dari proses, ada banyak orang gak mau ngadepin proses. Ketika mengalami proses, dia marah, dia kecewa, dia tinggalkan pelayanan, dia tinggalkan ibadah-ibadah yang biasa dilakukannya. Dampaknya saudara, kita pelajari di sini Hosea 4 ayat ke-6 dikatakan, Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Ya saudara, itu dampaknya. Umatku binasa, kenapa? Karena tidak mengenal Allah. Kenapa? Karena mereka menolak pengenalan Allah. Mereka yang menolak pengenalan Allah adalah mereka yang menghadapi proses. Mereka mulai menjauh daripada Tuhan. Ketika mereka menghadapi suatu masalah, mereka bukan sungguh mencari Tuhan, bukan mendekat kepada Tuhan, bukan memperkuat iman kepercayaan kepada Tuhan. Mereka mulai menjauh daripada Tuhan. Sehingga pada akhirnya Tuhan berkata, umatku binasa. Kenapa? Karena dia tidak akan memperoleh pengenalan akan Tuhan. Jadi saudara, jangan pernah lari dari prosesmu. Hadapi setiap proses. Yakinlah hidupmu dalam rencana Tuhan. Kalau saudara dan saya yakin hidup dalam rencana Tuhan, saya percaya saudara akan hadapi setiap prosesnya dan saudara akan kenali kedahsyatan Tuhan. Amin. Jadi dampaknya kalau kita lari dari proses, pertama, binasa. Kita tidak akan mengenal Allah. Kedua, saudara akan ditolak Tuhan menjadi imamnya. Jangan harap saudara dipakai Tuhan. Justru setiap proses itu adalah pengalaman pribadi yang Tuhan izinkan ada pada kita untuk kita menjadi saksinya Tuhan. Saudara bisa menyaksikan bagaimana pertolongannya ketika kau dalam masalah, kau datang sama Tuhan, Tuhan selesaikan setiap masalahmu. Kau bisa menyaksikan kepada orang lain dengan pengalaman yang sama yang kau alami hari ini, engkau bisa berbagi kepada orang lain. Tuhan izinkan proses-proses kehidupan kita, tujuannya kita menjadi saksinya Tuhan. Amin. Kau akan lihat ketika engkau bisa melewati itu bersama Tuhan, engkau punya kesaksian, pertolongannya, kesembuhan daripadanya, Tuhan yang mencukupkan, Tuhan yang memberi damai sejahtera. Saudara bisa mengenali Tuhan melalui proses yang ada, dan itu yang saudara akan saksikan kepada orang lain. Ya saudara, dampaknya kalau kita lari dari proses adalah 2 Petrus 1 ayat 9 dikatakan demikian. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Ya. Siapa mereka yang menjadi buta dan picik? Adalah mereka yang bukan orang yang sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada imannya. 2 Petrus 1 ayat 5-7 saudara bisa baca di rumah. Yaitu bicara engkau harus sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada imanmu. Apa yang perlu ditambahkan? Yang perlu tambahkan adalah kebajikanmu. Hari ini harus lebih baik dari hari esok. Hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Hari lusa lebih baik dari hari esok. Setiap hari keadaan kita harus berbuat kebaikan lebih baik lagi. Amin. Tambahkan pengetahuan. Saudara sudah rajin doa pagi, puji Tuhan, tambahkan ikut pemuritan. Saudara sudah ikut puji Tuhan, tambahkan ikut persekutuan doa. 1 persekutuan doa, tambahkan 2, tambahkan 3, tambahkan doa puasa, tambahkan ibadah-ibadahmu. Tuhan berkata, latih dirimu ibadah. Itu berguna dalam segala hal, mengandung janji untuk hidup ini dan hidup yang akan datang. Dan perkataan ini benar, kata Tuhan. Jadi saudara, tambahkan ibadahmu, kau tambahkan kekuatan Tuhan dalam hidupmu. Kalau kau punya kekuatan Tuhan, kau bisa berkata tidak terhadap tipu daya dosa, saudara. Yang diperlukan, ayo mendekatlah kepada Tuhan. Ada banyak janji Tuhan yang Tuhan sediakan bagi setiap kita yang mau mendekat kepada Tuhan. Nah inilah saudara, kalau itu tidak ada padamu, kata Tuhan, kalau kita bukan orang yang berusaha sungguh-sungguh menambahkan, artinya datang kepada Tuhannya kalau sehat, kalau sempat, kalau bisa, kalau dalam keadaan baik, baru datang sama Tuhan. Itu mah seluruh manusia bisa melakukannya. Tapi saudara harus berbeda dengan dunia. Yang saudara harus lakukan, percaya, datang kepada Tuhan, keadaanku pasti lebih baik. Amin. Ketika saudara datang kepada Tuhan, yang sakit pasti disembuhkan. Engkau dalam keadaan berbeban berat, kau datang, Tuhan angkat bebanmu dan Tuhan beri kelegaan. Yang penting kau mau datang dan kau akan menikmati Tuhan. Engkau akan mengalami kuasanya yang dahsyat, saudara.
Tapi seringkali manusia enggan melakukannya. Manusia lebih takut akan manusia daripada kepada Tuhan. Manusia lebih sering gak enak sama manusia daripada gak enak sama Tuhan. Sering saya mendengar ketika ada seorang berkata, maaf ya gak bisa datang. Kenapa? Karena ada janji, saudara, janji dengan manusia. Karena ada saudara dari jauh baru datang, saya gak bisa datang ibadah. Saudara, itu hal yang salah, saudara. Tidak ada yang lebih penting daripada Tuhan. Kalau engkau memprioritaskan Tuhan, maka semuanya beres, saudara. Tuhan berkata, carilah dahulu, itu bicara prioritas, kerajaan Allah kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Ini janji Tuhan. Padahal janji Tuhan sangat luar biasa. Dan Tuhan berjanji, bukan hanya Tuhan yang berjanji dan berkata-kata dan tidak mengenapkan seperti manusia. Tidak. Tuhan yang berjanji, Tuhan yang melakukan apa yang dijanjikannya. Jadi mari saudara ambil keputusan untuk saudara berusaha sungguh-sungguh menambahkan kepada iman yang ada sekarang. Kebajikannya, pengetahuannya, tambahkan ketekunanmu, tambahkan penguasaan dirimu, tambahkan kesalehan, tambahkan kasihmu akan saudara seiman, kasih akan semua orang. Janjinya adalah pasti. Tapi kalau itu tidak ada padamu, kau jadi buta picik. Orang yang buta dan picik adalah orang yang cepat marah, cepat kecewa, sakit hati, kepahitan, mundur, mengurangi. Ibadah 1, tambahkan 2, tambahkan 3, akhirnya hilang daripada Tuhan. Akhirnya gak percaya lagi kepada Tuhan. Itu yang iblis mau. Dengar, saya mau katakan saudara, tujuan iblis menggoda manusia cuma satu, menjauhkan saudara dan saya daripada Tuhan. Karena kalau kita jauh dari Tuhan, dia bisa lakukan apapun yang dia mau dalam kehidupan manusia. Saudara, dikatakan pencuri datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Kalau belum sampai binasa, dia tidak akan pernah puas. Iblis cuma mundur seketika waktu ketika kita tetap datang kepada Tuhan. Ketika kita tetap bertahan cari Tuhan, iblis mundur seketika lamanya untuk menunggu waktu yang tepat. Kapan waktu yang tepat? Waktu saudara lemah, waktu saudara mengurangi, waktu saudara marah, waktu saudara kecewa. Itu adalah kesempatan iblis kembali menguasai kehidupan manusia. Jadi oleh karena itu perhatikan. Percayalah saudara, seperti dikatakan 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ya, saudara harus percaya. Setiap pencobaan kita alami adalah pencobaan biasa yang tidak lebih dari kekuatan kita. Kalau itu Tuhan izinkan, Tuhan pasti beri kita jalan keluar supaya kita dapat menanggungnya. Jadi apalagi yang menjadi kesulitan saudara, tidak perlu takut dengan pencobaan yang ada. Karena pencobaan yang Tuhan izinkan tidak akan lebih daripada kekuatanmu. Engkau pasti punya solusi. Saya pernah satu hari saudara mengalami sakit di kaki saya. Sakit sekali, saya duduk saya sakit, saya bangun saya sakit. Di pinggul saya ke bawah saya sangat sakit dan sangat menderita. Tetapi saya selalu berharap kepada Tuhan. Saya bilang begini, Tuhan aku datang doa pagi. Kalau belum sembuh aku datang persekutuan doa. Kalau belum sembuh saya datang ibadah malam hari cool. Kalau belum sembuh besok masih ada doa pagi lagi. Dan saya tetap melayani Tuhan dengan berharap di situ saya peroleh kesembuhan. Satu hari dalam ibadah ada seorang yang saya undang, seorang hamba Tuhan berkata, Tuhan lagi percayakan saya untuk melayani kesembuhan orang-orang yang sedang sakit kakinya. Saya pikir ini waktunya saya menerima kesembuhan. Jadi waktu itu anak kecil, waktu itu umurnya baru 11 tahun. Dia itu luar biasa dipakai Tuhan saudara. Dan pada saat itu saya bilang, coba ayo doain saya, doain, ayo saya panggil semua, ayo sakit kakinya maju. Nah saya minta ayo dia doain. Dia bilang sama mamanya, mami gimana nih, tante ini maksa banget Tuhan gak suruh saya doain. Saat maminya bilang udah doain aja. Dan waktu dia doain benar banget saudara, saya gak sembuh. Dan apakah saya putus asa? Saya tetap berharap kepada Tuhan. Saya tetap datang kepada Tuhan. Dan di puncak titik terkritisnya adalah di saat sangat sakit kaki saya. Waktu itu saya ada pelayanan di daerah Pemulung. Dan pada saat itu hujan rintik-rintik tapi membawa bekas banjir ya. Karena tadinya hujan besar waktu saya mulai melayani. Hujan sudah mulai reda tapi banjir saudara. Itu saya harus lewati jalan setapak, empang kiri kanan saudara. Itu antara air dengan jalan setapak dengan kalian di kiri kanannya dengan empang itu gak bisa bedain. Jadi saya pikir udahlah saya berjuang. Saya dipakein sepatu bot, saya gak bisa pakai sendiri saudara. Saya harus dipakein sepatu botnya. Saya cuma berkata setiap langkah saya. Waktu itu ada karena ada mau pengurukan, ada banyak batu-batu besar saudara yang ditumpuk di situ. Ada tanah merah saudara. Wah pokoknya saudara saat itu luar biasa banget ujiannya. Tapi saya cuma berkata di titik rendah saya akan melihat
kesembuhan daripada Tuhan. Di titik puncak sakit saya sangat berharap Tuhan sembuhkan. Saya belajar dari Sadrak, Mesak, Abednego. Di titik tertitisnya ketika ia harus masuk ke dalam api yang dipanaskan 7 kali lebih panas, ia tetap fokus sama Tuhan. Ia tidak mau menyembah kepada patung itu, dan ia melihat bagaimana selai rambut pun tidak terbakar. Kuasa mujizat yang dahsyat. Bahkan ia dipercayakan kekuasaan di wilayah Babel. Nah saudara, disitulah saya belajar. Di titik terendah saya harus semangat. Disitulah ada kesempatan saya peroleh kesembuhan. Jadi saya berjuang, setiap langkah kaki saya bilang tidak lebih dari kekuatan saya. Saya pasti bisa. Puji Tuhan saya menyelesaikannya. Saya belum sembuh saudara. Tapi besoknya ketika ada ibadah di rumah saya, dan pada saat itu ada suami istri. Tuhan bicara sama dia untuk doain saya begitu. Tadinya dia udah pulang keluar sampai pintu gerbang rumah saya, tiba-tiba Tuhan bicara kembali untuk doakan saya. Akhirnya dia kembali, dia doain saya, dia bilang Tuhan suruh saya berdoa. Ayo doain. Saya waktu itu masih sangat sakit keadaan saya duduk di ujung kursi dan dia mulai berdoa, dia berbahasa roh, dia doain saya. Udah selesai dia doain, dan pada saat dia pulang, tiba-tiba saya juga otomatis bilang sama suami saya, "Pak, ayo kita tanding tenis meja." Saat itu udah malam saudara, hampir jam 11 malam, dan saya sama suami tanding tenis meja di rumah 3 set saudara. Saya menang. Jadi artinya apa di sini? Saya melihat Tuhan benar-benar menyembuhkan saya dalam sekejap pada saat itu. Dan besok saya benar-benar pulih kembali saudara. Disinilah saya belajar pengharapan di dalam Tuhan tidak mengecewakan. Saya hanya perlu tetap melakukan apa yang Tuhan percayakan. Tetap datang kepada Tuhan. Tidak mengurangi satupun tidak. Dan saya memperolehnya tepat pada waktunya. Demikianlah Tuhan mau kita percaya saudara. Pencobaan kita alami tidak lebih dari kekuatan kita. Yang kedua saudara, percayalah seperti dikatakan di Yesaya 43 ayat kedua. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Ya saudara, percayalah. Walaupun masalah di hadapanmu seperti seorang yang harus melewati api, yakinlah engkau tidak akan terbakar. Walaupun kau harus melalui sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Itu janji Tuhan. Kalau Tuhan punya janji demikian, apa yang kita perlu takutkan? Engkau hanya perlu berjalan tetap bersama dengan Yesus. Amin. Jangan takut dengan masalah apapun yang di hadapanmu. Kita punya Tuhan yang hebat. Kalau kau ada masalah, tersungkur di hadapan Tuhan. Kalau masalahmu terlalu berat, tiaraplah sama Tuhan. Lihatlah karyanya, pertolongannya dan kedahsyatannya. Saudara akan punya banyak pengalaman tentang Tuhan. Saudara, yang ketiga, percayalah Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Yang diperlukan adalah percayalah engkau disertai oleh Tuhan. Engkau tidak perlu takut. Setiap masalahmu pasti ada solusi. Engkau hanya perlu melangkah saudara. Yang dikatakan Allah turut bekerja dimulai dari saya. Saya mulai bergerak. Berikutnya Tuhan yang bekerja memampukan saudara. Tuhan berkata berkati orang yang maki. Sebagian saudara sebetulnya hanya belajar untuk melepaskan berkat Tuhan yang mampukan kita melakukannya saudara. Nah di sini saya melihat ternyata dahsyat ya Tuhan ya saudara. Saudara yang penting mau melangkah berikutnya, Tuhan yang memampukan kita untuk melakukannya. Jadi untuk melakukan firman Tuhan bukan kekuatan kita, kekuatan Tuhan yang memampukan kita untuk melakukannya, yaitu Roh Kudus yang bersama saudara. Percayalah saudara, Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara apapun yang kau hadapi, percayalah kita dapat menanggungnya dalam kekuatan Tuhan. Karena Tuhan bersama saudara, karena Tuhan menyertai saudara, Tuhan mampukan saudara untuk menanggungnya. Amin. Ya saudara, Tuhan menyertai kita senantiasa, janji Tuhan. Seperti dikatakan Matius 28 ayat 20b. Dikatakan bahwa Tuhan menyertai kita sampai kesudahan zaman ya. Sampai akhir zaman Tuhan akan menyertai kita. Jadi tidak perlu takut kalau ada Tuhan bersama kita, apa yang perlu kita takutkan? Tidak ada ya saudara. Nah yang harus kita lakukan untuk memperoleh pengetahuan yang benar tentang Tuhan adalah, mari saudara dikatakan Kolose 3 ayat 9.
Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Ini yang harus kita lakukan. Jangan lagi saling mendustai, saudara. Artinya hidup dengan jujur, tulus murni, apa adanya, itu yang harus ada pada kita. Dan Kolose 3 ayat 10 dikatakan, Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. iya, kita mau menjadi murid ya, mau belajar, mau dimuridkan, mau ditegur, mau disempurnakan. Itu yang Tuhan mau, supaya kita mengenakan manusia baru. Makin lama makin pengertian kita makin penuh tentang Tuhan. Dan juga 2 Petrus 1 ayat 5 sampai dengan 7. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Ya, itu yang mau kita lakukan. Dikatakan sungguh-sungguh berusaha menambahkan ya saudara. Ini yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Yaitu tambahkan apa? Tambahkan kebajikan, pengetahuan, ketekunan, penguasaan diri, kesalehan, kasih akan saudara, kasih akan semua orang. Itu yang harus kita lakukan hari ini. Untuk kita memperoleh pengetahuan yang benar tentang Tuhan. Dan yang kita juga harus lakukan adalah Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Ya, kasih Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan dengan segenap akal budimu. Artinya saudara, jangan berhenti mengasihi Tuhan walaupun apa yang dilihatmu mengecewakan, yang didengarmu begitu menyakitkan, yang di hadapanmu begitu menakutkan. Jangan pernah berhenti mengasihi Tuhan. Ada banyak orang tinggalkan pelayanan karena hal-hal yang demikian saudara. Tapi pastikan saudara orang yang mengasihi Tuhan. Kalau kau meninggalkan pelayanan karena hal demikian, karena apa yang kau lihat, kau dengar, kau hadapi, engkau sesungguhnya tidak melayani dengan kasih kepada Tuhan. Engkau bukan melayani Tuhan, tapi melayani dirimu sendiri. Ketika engkau tidak mendapatkan apa yang kau inginkan, kau mulai pergi dan tinggalkan pelayananmu. Jadi jangan lakukan demikian saudara. Kita sudah di penghujung akhir zaman. Mari tunjukkan cinta kita kepada Tuhan dengan tetap mengasihi Tuhan. Dan yang kita juga harus lakukan adalah Matius 28 ayat 19-20. Ini bicara amanat agung ya. Pergi jadikan seluruh bangsa muridku. Mari siapkan dirimu menjadi penuntas amanat agung. Tuhan sedang mencari orang-orang yang mau diperlengkapi dan dipakai Tuhan. Engkau hanya perlu katakan, Tuhan ini aku, utus aku, pakai aku. Saya percaya ketika engkau mengatakan dengan kemurnian, seketika gak pakai lama, Tuhan akan memperlengkapi saudara dengan karunia-karunia-Nya. Engkau akan menjadi orang yang berbeda. Engkau akan heran dengan dirimu sendiri, karena Tuhan yang melakukannya buat saudara dan saya. Nah, semua harus dilakukan dengan tekun ya saudara. Jangan ada yang menghentikan apa yang baik yang saudara kerjakan hari ini. Tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Mari saudara, jadilah penerobos yang tidak terhentikan. Karena apa yang dilihat, karena apa yang didengar, karena apa yang dihadapi, mari kita maju terus sampai garis finish. Ya, itu slogan kita. Kesimpulannya, mari bertekun dalam iman kepada Tuhan Yesus dan jalani setiap prosesnya dengan kekuatan Tuhan. Maka kita akan terus menerus diperbarui dan kita memperoleh pengetahuan yang benar tentang Tuhan. Amin. Demikian sahabat penerobos, biarlah menjadi berkat buat kita semua. Mari kita tetap bertekun di dalam Tuhan. Hadapi setiap prosesmu dan lihat kedahsyatan Tuhan. Kau akan kenali Tuhan dan kau bangga, dan kau akan terharu, dan kau akan terpesona oleh karya Tuhan yang dahsyat dalam hidupmu. Saya akan berdoa buat sahabat penerobos hari ini. Mari saudara, angkat tanganmu. Bapak, terima kasih untuk apa yang sudah kami terima. Mampukan kami Tuhan untuk kami menjadi penerobos-penerobos yang tidak terhentikan. Kami mau mengenal Engkau Tuhan secara pribadi, dan kami ngerti hari ini caranya adalah kami harus hadapi setiap proses kami, karena di setiap proses kami, di situ kami akan mengenali Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kepercayaan yang Tuhan berikan, untuk kesempatan-kesempatan untuk kami mengenalimu melalui proses yang ada, yang kami percaya kami pasti keluar lebih daripada pemenang. Kami tidak perlu takut dengan segala pencobaan, karena kami tahu di tengah pencobaan ada Tuhan yang selalu beri solusi. Terima kasih untuk kekuatan iman yang Tuhan berikan. Bagimu hormat kemuliaan kami kembalikan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus berkati sahabat penerobos. Saya tetap mengundang sahabat penerobos untuk bergabung bersama kami komunitas penerobos. Saudara boleh catat nomor di bawah ini dan katakan, saya rindu untuk bergabung dalam komunitas penerobos. Saya akan berikan link kepada saudara untuk bergabung bersama kami. Ada banyak aktivitas-aktivitas rohani yang memberi kekuatan dan melatih kita menjadi para penerobos. Tuhan Yesus memberkati. Salam GOB.